Contohnya, kencing. Bang, Anda tahu kencing itu apa sih? Kencing itu adalah sisa-sisa atau sampah tubuh, sampah metabolisme. Setuju? Ya. Nah, pertanyaan saya, itu kotor nggak? Ya kotor, Bang. Kotor. Nah, menurut Muhammad, kencing onta. Ini onta loh, bukan manusia, onta. Hewan, kencingnya hewan, itu menurut Muhammad boleh diminum. Dan banyak orang-orang muslim pergi ke sana, mereka tamasya, kencing unta. Akibat apa, Bang? Akibat ngikutin Muhammad. Makanya saya bilang, berhenti, stop. Kalian itu mengikuti Muhammad, stop. Itu masih mending, Bang, kalau cuma minumin kencing onta. Kalau bawa rangsel ke Mabes Polri gimana? Anda tahu nggak beberapa orang ditangkap oleh karena ke Mabes Polri bawa rangsel, bawa pistol. Anda tahu? Tidak tahu. Ini yang selama ini Anda yang nonton ngadu ayam ya gimana mau tahu? Ganti tontonan Anda. Tontonanmu ganti dulu. Jangan tontonanmu ngadu ayam. Gimana Anda ini? Oke, begitu saja ya. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke. Semoga Abang Edis mendapat hidayah. Buset dah. Sungguh nekat yang nyata Anda mengatakan begitu sama saya, Bang. Justru yang saya itu kepada dirimu sendiri Anda katakan, semoga saya mendapatkan hidayah, berpindah dari kesesatan menuju kepada jalan yang terang. Apa kata Tuhan Yesus, Bang? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya datang kepada Yesus, Bang, untuk mendapatkan pencerahan, untuk mendapatkan kecerahan, terang benderang. Akulah terang dunia. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bang, sebentar, Bang. Bang, dengerin, coba ya, dengerin. Apa, Bang? Sebentar, nih. Saya tanya kepada Anda nih. Menurut Al-Quran, di dalam Taurat, di dalam Injil, terdapat petunjuk dan cahaya, betul? Iya. Oke. Kenapa orang Islam tidak punya Injil di rumah? Padahal Al-Quran mengatakan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Karena di dalam Al-Quran itu sudah lengkap sebetulnya, Bang. Oke, kalau dalam Al-Quran sudah lengkap, saya pegang omongan Anda ya. Saya pegang omongan Anda. Di dalam Al-Quran sudah lengkap. Bang. Dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip sekarang. Tadi katanya lengkap, sekarang dalam tanda kutip. Bang, ingat pertanyaan saya tadi apa? Kenapa umat muslim tidak memiliki Taurat dan Injil di rumahnya? Anda katakan, karena Quran bagi kami itu sudah lengkap. Betul? Baik, kita ke statement Anda. Anda sunat? Sunat. Oke, di Quran mana ada perintah sunat? Memang tidak ada perintah. Terus Anda sunat ngikutin siapa? Ngikutin mbak-mbak saya sebetulnya. Mbak-mbak saya. Dan mereka itu tiada lain adalah orang-orang yang mengikuti orang-orang yang terdahulu. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya belaka. Itu baik atau tidak? Bang, kita tidak berbicara mengenai sunat itu baik atau tidak. Itu nanti masih debatable. Ada yang mengatakan sunat itu menurut medis tidak baik. Ada yang mengatakan, bukan itu, Bang. Bible itu juga tidak pernah mengatakan sunat itu baik atau enggak baik. Sunat itu menurut Bible adalah sebuah tanda. Sebuah bekas tanda bahwa Tuhan pernah punya janji. Gini, Bang. Kalau orang berjanji, ada tandanya enggak? Contoh. Anda mau janji nih. Misalnya Anda mau beli rumah. Tanah ini sudah saya beli dengan sekian. Ada tandanya enggak? Tanda maksudnya tanda. Contoh nih. Misal Anda punya janji. Misalnya Anda beli tanah. Maksudnya beli tanah itu janjian beli tanah apa gimana itu? Ketika Anda beli tanah, tanda bahwa Anda beli tanah itu ada nggak? Ada sertifikat. Iya, ada materainya, betul? Ada di situ ada tertuang bahwasannya pada tanggal sekian Anda menyerahkan uang kepada si Udin sekian, kemudian untuk ada tulisannya kan?
Nah, sunat itu adalah sebuah tanda juga. Tanda bahwa Tuhan tuh pernah punya ikatan perjanjian dengan Abraham. Bahwasanya bahwa dari pihak Abraham itu, di keluarganya, dia dan keturunannya itu harus disunatkan. Apa janjinya? Bahwa tanah orang-orang Kanaan ini akan diberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Itu Bang. Jadi Abraham itu diberikan tanah orang Kanaan. Tapi begini Bang. Sebentar dulu, sekarang saya tanya, kalau umat muslim sunat buat ngapa? Ya buat Pening. enak saja. Enak Bang. Makanya Abang, saya bilang Bang, kalian ini kalau jujur saja. nyontek, Enggak, kalau nyontek itu harus tahu alasannya. Jangan seperti kita anak bukan SD. begitu, Bang, dulu waktu zaman anak SD, ada Saya apa juga namanya? kurang Apa namanya yang kayak begini-begini tuh? Saya ingat pasti saya masih SD. Akar pangkat berapa gitu. Tenang dulu Bang, tenang. Nah, akar pangkat berapa gitu. 95. Tulis 95. Tiba-tiba ada 95. Dipanggil ke depan. Nah. Cek. Coba kesini. Panggil. Ini 95 dapat dari mana? Dia nggak tahu jalan ceritanya 95 itu dapat dari mana. Karena nyolong. Begitu juga dengan agama Islam. Agama Islam itu sering memplagiat, mencontoh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tanpa orang Islam tahu. Contoh. Kenapa dilihatlah oleh Muhammad? Orang-orang Yahudi sunat. Ya kan? Biar agama kita ini adalah meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya. Biar agama kita ini tidak seperti lain atau keluar dari jalur. Maka sunat. Nah, makanya ada ayat. Diwajibkan atas kamu bersunat. Seperti orang-orang yang terdahulu. Islam itu kan memang. Makanya sekarang saya tanya, sunat dalam agama Islam buat ngapa? Biar ngapa? Iya, seperti Ibrahim itu. Iya, biar ngapa? Ya, ibaratnya pisang begini, Bang. Berat ini teman-teman. Sulit. Ini adalah realita, Bang. Baiklah ya. Bang, saya cuma pesan begini. Selama ini Anda menjadi orang Islam itu hanya ikut-ikutan saja. Selama ini Anda tidak tahu kenapa Anda Islam. Nah, dengan Anda mempelajari agama Islam, nanti Anda akan membuktikan sendiri perkataan saya itu. Pegang perkataan saya. Selagi Anda betul-betul sungguh-sungguh mau memperdalam agama Islam, maka semakin Anda mempelajari agama Islam, semakin dekat pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Oke, siap ya? Bang ini sebetulnya yang pantas ini jadi pelawak. Oh, pantas. Saya harusnya menjadi stand up komedian, tapi nggak lolos. Iya. Oke ya, gitu saja ya. Kalau saya jujur saja saya akui. Karena kalau zaman sekolah, apalagi zaman saya SMA, kalau saya nggak masuk kelas, sepi kelas pi. Iya. Kalau saya ada di kelas, wah, kelas itu langsung hidup dia. Betul. Coba sawer paus dulu. Paus lagi. Oke, sudah ya Bang ya? Bang Sarul ya? Oke. Baik, terima kasih Bang Sarul. Semoga Anda mendapatkan hidayah dan kebenaran dari Tuhan Yesus untuk meninggalkan Muhammad dan ajarannya. Oke. Sebetulnya saya mau belajar juga. Bang, keluar dulu dari agama Islam, baru belajar agama Kristen. Bukan begitu, Bang. Kalau Anda masih agama Islam, nanti masih apa namanya, kerak-kerak untuk berpikir waras tuh masih nempel di sini. Bukan begitu, Bang. Saya itu penasaran apa yang dikatakan Tuhan Yesus begitu dalam agama Kristen itu. Iya, tetapi bagaimana Anda mau percaya kalau Anda tidak meninggalkan agama Islam dulu? Apa yang dikatakan Allah, Tuhan Bapa, apa yang dikatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, begitu. Oke, baik. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa di surga? Nah, yang dikatakan Bapak di surga itu apa maksudnya? Begitu saya mau bertanya sebetulnya. Iya, saya tanya dulu. Anda percaya nggak bahwa Yesus diutus oleh Bapa di surga?
Duh, bagaimana saya mau percaya? Saya tidak tahu, Bang. Baik, jadi gini Bang, istilah Bapak itu adalah panggilan, bukan berarti kita itu anak dari hasil biologisnya. Beda dengan bapak biologis kita. Contoh, Anda punya bapak, punya ibu. Begitu juga saya. Itu bapak biologis kita. Nah, yang jelas-jelas kan yang seperti ini toh. Ya, daging dan darah. Artinya kita ini keturunan dia secara biologis. Makanya muka kita mirip dengan muka dia. Betul? Ya. Nah, tetapi Bapak di surga itu berbicara mengenai dia, ya, yang kita panggil, kita sapa dengan Bapak itu seperti seolah-olah Bapak dengan anak. Sekarang saya tanya, saya nggak tahu Anda sudah jadi Bapak atau belum. Anda punya anak? Sudah. Oke, apakah otomatis secara naluriah seorang Bapak itu pasti mencintai anaknya, betul? Pasti. Nah, seorang Bapak pasti dia itu akan bagaimanapun dia akan membela anaknya, bagaimanapun anaknya itu selalu disayangi, dikasih dia, betul? Ya. Walaupun Bapak menghajar anaknya itu karena Bapak itu ingin supaya anaknya itu berada di jalan yang benar, betul? Betul. Nah, seperti itu juga Bang, relationship atau hubungan kita dengan dia, makanya kita panggil dia sebagai Bapak. Sekarang saya yang tanya. Nah, sekarang di dalam agama Islam, Bang, sebentar. Di dalam agama Islam, bolehkah Allah itu dipanggil sebagai Bapak? Dalam agama Islam, bolehkah Allah itu dipanggil sebagai Bapak? Tapi Bapak itu zat yang satu ya. Nah, saya tanya dulu, bolehkah dalam agama Islam memanggil Allah dengan panggilan Bapa? Boleh nggak? Sebentar dulu, Bang. Kalau berat, kalau udah begini. Bang, dijawab dulu simple, boleh atau tidak boleh? Bukan, saya tidak bisa asal jawab. Mumet. Bang, tanya itu harus dibahas. Silakan. Dasar dulu. Silakan. Sekarang begini, apakah Bapak di surga itu adalah zat yang esa? Bukan zat, Bang. Zat itu dalam agama Islam. Ya, Bapak itu bukan zat, tetapi dia itu sebuah keberadaan. Sebuah realita, bukan zat. Kalau zat itu nggak jelas, Bang. Maksudnya realita yang ada mutlak begitu toh? Iyalah, seperti itu. Adanya tidak ada awalnya. Tidak berawal, tidak berakhir, tidak berkesudahan. Tidak terlampaui akal dan pikiran manusia. Nah, itu namanya Allah, Bang. Nah, baik. Apakah boleh dia dipanggil dengan Bapak? Meninggal dunia. Kira yang mau manggil. Enggak, dalam agama Islam boleh nggak dia dipanggil dengan Bapak? Ini takut menjadi fitnah. Takut menjadi fitnah. Takut, nanti takut penistaan agama. Bukan. Loh, bener. Coba sekarang saya tanya, Bang, dengerin saya nih. Ya. Kalau di dalam Al-Quran, orang-orang justru, Quran justru mengutuk orang-orang yang menyebut atau mengatakan Allah itu punya anak. Laqad kafara lazina qalu. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Isa itu adalah anak Allah. Betul? Apalagi kalian menyebut dia Bapak, seolah-olah kalian anak-anaknya. Mulai macet nih, macet. Bukan. Bang, di dalam agama Kristen ada lagu begini. Di dalam agama Kristen ada lagu begini. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Tuh. Hubungan antara Tuhan itu dengan manusia seperti hubungan antara bapak dengan anak. Begitu dekatnya. Makanya Gus Dur pernah berkata, umat yang paling dekat sama Tuhan itu orang Kristen. Kenapa? Karena panggil Tuhan dengan panggilan Bapak. Begitu, Bang. Sedangkan umat yang paling jauh dari Tuhan adalah umat Islam. Iya, saya akui itu. Memang iya kok gimana? Apa buktinya orang Islam paling jauh dengan Tuhannya? Ya speaker itu, tua.
Karena orang Islam manggil Tuhannya pakai toa. Nggak cukup 1 toanya, 5. Sebetulnya Begitu. itu sangat disayangkan memang, Bang. Ya. Iya, kenapa Anda masih dalam agama Islam kalau disayangkan? Itu bisa diatasi sebetulnya itu, Bang. Bisa diatasi. Diatasi gimana? Sudah berapa orang minta supaya toa dikecilin? Ibu Meliana di Bagan Siapi-api, di Pekanbaru di Medan sana, dia bilang, Pak, Bu, tolong kecilin itu toa. Malah dibakar wiharanya. Makanya saya bilang umat Islam tidak waras lagi. Bukan, Mana? jangan memukul rata lah, Bang. Jangan memukul rata, Bang. Justru kalau Anda, sekarang gini, percaya nggak Anda? Kalau Anda bilang, toa kecilin, apa yang terjadi kepada Anda nanti? Caranya itu yang salah, Bang. Kok caranya salah? Terus gimana bilang? Pagi-pagi jam 4, orang masih tidur enak-enak. Udah. Jadi begini, saya cerita dulu ya. Silakan. Itu humor sebetulnya itu. Gus Dur itu memang pernah begini. Pernah menyampaikan humornya itu. Ada 3 agama yang ini tuh. Yang berdebat siapa yang paling dekat dengan Tuhannya. Kata yang Kristen itu, saya panggil kata Buddha itu, saya panggil Om. Jadi saya yang paling dekat. Yang katanya yang Kristen, lebih dekat saya dong. Saya panggil Bapak, begitu tuh. Baru kamu kata yang iya, orang Islam manggil Tuhan ya pakai toa karena jauh. Boro-boro mau dekat, panggilnya saja harus pakai toa. Ya itulah kalian. Dan berapa banyak kasus, Bang? Coba berapa banyak kasus orang minta supaya suara toa dikecilin. Apa yang terjadi? Malah dia dipersekusi. Bahkan artis-artis tuh pagi-pagi zaman era digital, sudah punya waker sendiri, sudah punya alat untuk membangunkan diri sendiri. Sama orang Islam bangun. Kenapa sih kalian seneng yang berisik-berisik? Sebetulnya kalau kita hidup bernegara, demo di Monas lah, teriak-teriak halal, inilah darah halal, produk boykot. Bang, kenapa? Saya setiap ngelihat orang Islam, Bang, setiap dia sedang mendemonstrasikan ajaran agama Islam, pening pala saya, Bang, pening. Nggak pernah saya lihat sesuatu yang positif. Makanya saya sarankan, yang beragama Islam cukup KTP kalian saja, orangnya jangan. Oh, negatif thinking. Bang, sekarang saya tanya, kalau di bulan puasa, ada nggak Anda lihat orang-orang mecah-mecahin etalase, membenjungkar balikkan rumah-rumah makan di bulan puasa? Ya mungkin ada, tapi mungkin ada. Nah, itu rumah makannya dia, jualan di tempatnya dia. Dan dia menjual itu sama orang-orang yang nggak puasa. Kecuali dia jualannya di depan rumahmu, di masjidmu dia jualan. Baru Anda usir, pergi kamu dari sini. Ini masjid saya, ngapain kamu jualan di sini? Kalau itu boleh, masuk akal. Dengarkan dulu ini. Itu berapa persen kejadian itu dari total keamanan Indonesia? Bang, setiap bulan puasa saya selalu lihat banner-banner, Bang. Dan banner itu dipasang bukan perorangan, Bang. Misal dalam satu kampung atau satu wilayah, Anda hanya punya satu suara masang banner. Waktu Anda masang, Anda udah diturunin orang. Ngapain lu pasang-pasang itu? Justru ketika banner itu dibuat, itu pasti sudah ada rapat dulu. Rapat RT, RW, semua setuju, pihak-pihak setuju. Baru kita cetak banner gede-gede. Ya, hormati kami yang lagi puasa. Kami lagi puasa nih, lu ngerti gak nih? Gua umumin di atas tower. Gue lagi puasa. Itu ajaran orang Islam. Bang ini kok tambah lucu, tambah malah. Loh, berbeda jauh, Bang, dengan apa yang diajarkan Yesus. Kalau kamu berpuasa, maka cucilah mukamu, minyakilah rambutmu. Jangan kamu berwajah muram, berwajah masam. Seperti orang-orang munafik yang pengen dilihat orang kalau dia lagi puasa.
tolong hargain gue lagi puasa nih, gue hancurin warung lo. Itu. Jadi begini Bang, Islam itu tidak bisa diwakilkan oleh pihak. Islam itu maknanya halu nih, udah mulai ngantuk Bang. Nampak mata Anda sudah sayup-sayup Bang, sudah 5 watt. Pupil sudah mulai mengecil. Gimana? Tidak bisa Islam itu tidak bisa apa? Tadi kata Oke lah, baiklah. Orang-orang sudah pada demo, udah pada teriak tuh di bawah. Turunkan. Nah. Oke Bang ya, saya rasa itu saja dulu. Besok-besok kita lanjut lagi. Saya harap besok kalau Anda naik, Anda sudah membawa ilmu ya. Jangan Anda naik ke sini cuma membawa halusinasi yang dalam, oke? Baik, terima kasih Bang Sahrul. Saya turunkan. Semoga Anda mendapatkan hidayah. Sungguh nekat yang nyata.